saya Sri Indasari, tempat tanggal lahir Palembang 20 Januari 1987, tempat tugas RT Salasania, alamat Jalan Haji Muhammad Hasan, nomor 24 Gunung Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PTG Batspat tahun 2025, RPTK Universitas Negeri Semarang atau UNES, dengan nomor NIM 259801681. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran informatika kelas 8 di MTS Al Hasaniyah dengan materi dampak sosial informatika. Berikut ini pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita dapat pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ayo coba kainnya tolong dipersiapkan. Menjual ya, Adik Kurnia, Ahmad Fikri Fadila, Ahmad Jelani, Adil Adwan, Muhammad Nukar Ramadan, Muhammad Suki Ahmad Romi, Naila, Riri Hansyah, Isna Rafaela Dina, Najwa Khairun Nisa, Nur Samsia, Said Amubarok, Sylvie Fadila, Suis Maisa Salsabila, Tiara Nur Adha. Semua ya. Oke, sebelum belajar ya, untuk melahirkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Maaf, berdiri, minta tolong berdiri semuanya. Bye.
peserta didik mampu menjelaskan media sosial beserta dampak positif dan negatifnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengkaji informasi atau berita dari media sosial atau online untuk menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong atau bukan. Ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh dampak positif dan negatif dari berbagai bidang. Ya, hari ini Ibu akan materinya kita tentang media sosial informatika, ya, atau dampak media sosial informatika. Pengertian media sosial sendiri di sini, ya, media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan, ya, penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Nah, dari pengertian ini, coba menurut kalian apa sih media sosial itu? Dampaknya? Adanya dampak positif dan negatif. Ya, adanya dampak positif dan negatif. Bisa kasih contoh dampak positif negatif? Satu, dampak positifnya? Mencari informasi di internet. Ya, mencari informasi di internet. Ya. Dampak negatifnya? Dapat kecanduan game online. Ya, dapat kecanduan game online. Ada yang bisa menambahkan lagi dampak negatifnya? Ya, saya? Ya, ada penyebaran hoax, ya. Penyebaran hoax contohnya misalnya ada. Contohnya misalnya, ya, kalian ada yang mengirim di grup misalnya. Di grup kalau sekolah itu banjir misalnya. Nah, kalian harus tahu itu kabar dari mana, mencari sumbernya dulu dari mana, itu sumber informasinya. Misalnya kalian cari dari guru, dari grup, ya, dari guru-guru, dari wali kelas misalnya, dicari apa benar nggak, ya, kabar itu. Atau kalian misalnya datang langsung ke sekolahnya, ya, lihat apakah benar gitu sekolah diliburkan selama 1 minggu walaupun dalam keadaan banjir. Itu contoh berita hoax, ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan putarkan video, ya, video tentang dampak sosial informatika. Oke, untuk lebih jelasnya yang membahas materi ini, Ibu akan putarkan video, ya. Nanti kalian simak, ya, dan perhatikan yang perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak penggunaan media sosial masih pada bab dampak sosial informatika. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budaya masyarakat. Berdasarkan data We Are Social, hingga Oktober tahun 2022, pengguna media sosial di dunia mencapai 59,32%. Riset pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa media sosial digunakan selama rata-rata 5 jam per hari oleh penggunanya. Hal ini mungkin disebabkan oleh makin banyaknya pengguna ponsel pintar. Penggunaan media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif seperti ditunjukkan dalam infografis berikut ini. Untuk memperluas pengetahuan kita terhadap dampak positif dan negatif media sosial, simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari dampak positif media sosial. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Media sosial memudahkan setiap pengguna untuk saling berkomunikasi setiap waktu secara luas. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil maupun mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. Pemerintah juga dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki layanan ke masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempermudah proses rekrutmen karyawan. Konten yang diunggah pengguna dapat digunakan oleh perekrut untuk melihat rekam jejak calon karyawan yang akan diterima di perusahaannya. Dampak positif berikutnya adalah penegakan hukum dan investigasi. Foto atau video mengenai pelanggaran hukum yang diunggah pengguna media sosial dapat menjadi bukti untuk penegakan hukum dan dasar pengambilan keputusan tindak lanjut dalam proses suatu hukum.
Dengan adanya media sosial juga menambah lowongan pekerjaan. Banyaknya platform media sosial memungkinkan adanya aplikasi baru. Hal ini dapat menambah lowongan pekerjaan, contohnya sebagai content creator. Nah, jika kita sudah mengetahui beberapa contoh dampak positif dari media sosial, sekarang kita juga akan belajar tentang apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial. Dampak pertama adalah media sosial dapat berpengaruh kepada kesehatan mental. Pengguna media sosial dapat menjadi iri dan tidak puas pada dirinya sendiri karena melihat konten pengguna lain. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi. Penelitian mengungkapkan remaja tampak narsistis ketika ada di dalam media sosial, sedangkan orang dewasa muda tampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan untuk mengupdate segala sesuatu tentang hidupnya ke media sosial. Dampak berikutnya adalah terjadinya cyberbullying. Tidak jarang pengguna media sosial berkomentar negatif, bahkan melakukan cyberbullying. Hal ini tentu merugikan pengguna lain dan menyebabkan munculnya kebencian. Dampak berikutnya adalah maraknya berita bohong. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Berita yang dibuat sendiri oleh pengguna bisa saja salah, palsu, atau menjadi berita bohong. Berita bohong dapat dimaksudkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa dengan cepat tersebar dan menjadi viral. Serupa dengan berita bohong, konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan munculnya agresivitas dan perilaku tidak terpuji dari pembacanya. Dampak yang terakhir adalah terjadinya pencurian data. Semua identitas pengguna media sosial selalu terekam oleh server. Data tersebut dapat dengan mudah dicuri dan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain. Sebagai contoh, data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat pengguna baru sebagai akun palsu untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain. Data pengguna dapat disalahgunakan dengan menjualnya ke pihak yang tidak berkepentingan, misalnya untuk kepentingan politik. Sekarang kamu telah mengetahui dampak positif dan juga negatif dari media sosial. Adakah dampak lain yang kamu rasakan dari penggunaan media sosial? Mari kita berlatih melalui kegiatan berikut ini untuk mengidentifikasinya. Wawancarailah teman sekelasmu terkait penggunaan media sosial. Informasi yang kamu perlukan meliputi jenis media sosial yang digunakan, rata-rata waktu penggunaan media sosial, dan dampak yang dirasakan dari penggunaan media sosial. Selanjutnya, tuliskan hasil wawancara tersebut di buku tugas. Dari hasil tersebut, apakah penggunaan media sosial memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan negatif? Bagaimana sikapmu terkait dampak penggunaan media sosial tersebut? Bacakan hasilnya di depan kelas dan mintalah guru serta teman-temanmu menanggapinya. Sebagai panduanmu menyelesaikan latihan ini, downloadlah LKPD melalui link yang sudah Ibu sediakan di deskripsi video. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendalami tadi materi yang tadi disampaikan di video, ya Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi tugasnya itu ada tugas mandiri dan kelompok ya. Jadi tugas mandiri nanti bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tugas kelompok nanti dikerjakan sesuai yang tadi ada di video ya. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Perwakilan satu kelompok satu orang ya. Ini dibagikan dulu ya. Ini tugas mandirinya. Ini tugas kelompoknya.
orang tua juga nggak nyaut ya. Ini banyak ya dampak negatifnya, terserah sebutkan saja. Terus jadi nanti kalau sudah ada rangkumannya nih, adanya media sosial apa nih tadi yang tadi buat saya temannya, kamu pakai ini seni apa? Misalnya media sosial apa? Facebook. Terus jenisnya apa? Jenisnya misalnya buat apa nih? Buat konten misalnya atau buat apa? Dalam penjualan, ya dalam bidang penjualan, pendidikan. Terserah. Terus dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa? Ya, bisa ya. Dan nanti ini di wawancara temannya siapa satu orang nanti diisi ya. Setelah itu nanti maju ke depan presentasi minimal satu kelompok satu orang ya. Nah, boleh dikerjakan ya.
Iya. Tadi kita udah tes SPJ, sekarang coba presentasikan kelompoknya satu orang perwakilan satu. Ya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba kelompok 1, saya coba maju ke depan, saya dibacakan apa yang tadi kamu kerjakan, kamu tulis ya. Dampak positif dan negatif ya penggunaan media sosial terserah dalam bidang apa aja. Dampak positif dan negatif dalam bidang masyarakat. Dampak positif. 1. Memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. 2. Memperluas penggunaan dan pergaulan melalui media sosial. B. Dampak negatif. 1. Kurangnya komunikasi secara langsung. 2. Munculnya jangan sosial, lunturnya nilai gotong royong dan budaya lokal. 3. Munculnya sikap individu, contohnya sikap mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Sudah? Ya udah. Itu kamu dalam bidang apa? Dalam bidang masyarakat. Oke, misalnya dampak positifnya dalam bidang masyarakat ya. Oke, kalau dia dalam bidang masyarakat, dampak positifnya ya tadi ya, misalnya untuk mencari bisa mencari lowongan pekerjaan ya lewat media sosial atau aplikasi gitu ya, aplikasi Google semacamnya. Terus kalau seandainya tadi dampak negatifnya kesenjangan ya, kesenjangan antara manusia, antara misalnya kita kan sekarang banyak ya, walaupun dekat itu teman tapi nggak bisa ngobrol karena ngobrolnya di HP ya, itu sering sekali ya, itu termasuk dampak negatifnya. Kurangnya rasa gotong royong, misalnya menolong teman ya. Kesenjangan itu juga termasuk kesenjangan karena ibarat ya udah apa-apa dalam media sosial, dalam HP, jarang ngobrol sama teman, jarang bermasyarakat karena seperti individu sendiri aja ya, itu kurang lebih dampak negatifnya dalam masyarakat ya. Kalau positifnya tadi juga banyak ya, bisa mencari informasi juga, mencari lowongan pekerjaan, mencari wawasan, misalnya dalam masyarakat, menambah teman ya kan, itu banyak ya dampak positifnya. Kedua, sosialisasi. Ayo kamu dalam bidang apa? Bidang online ya. Nah, ya sudah mata banyak ya. Dampak positif dan negatif dalam bidang usaha atau perjualan online. Dampak positif. 1. Kita dapat berjualan di rumah tanpa harus berjualan di pasar, toko atau kios. Contohnya, kita upload barang yang akan kita jual ke media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau kita mempromosikan barang yang akan kita jual melalui konten perjualan, contohnya penjualan baju dan tas sepatu. 2. Kita tidak perlu menyewa dan membayar tempat untuk berjualan karena bisa dilakukan di rumah atau dimanapun dengan menggunakan media sosial. 3. Memudahkan konsumen bisa belanja di mana saja, kapan saja tanpa perlu langsung datang ke tokonya, menghemat waktu dan tenaga. B. Dampak negatif. 1. Kecanduan belanja online akibat kemudahan
kita akan lebih cepat mendapat informasi melalui jaringan internet. Contoh, informasi lowongan kerja. 2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman melalui keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone, video call dengan menggunakan jaringan internet. 3. Kita mendapatkan layanan bank dan dengan sangat mudah. Contohnya m-banking, transfer uang. Kita tidak perlu ke bank tersebut karena bisa langsung menggunakan aplikasi layanan bank tersebut melalui jaringan internet. Dampak positif. 1. Pengguna informasi tertentu dan situs tertentu yang dapat di internet yang bisa disalahguna pihak tertentu. Contohnya orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendapatkan informasi dan situs tertentu dan menjanjikan diterima dengan menggunakan uang. Oke, itu dalam bidang informasi dan komunikasi ya. Ya, kalau bisa Pak ya kayak tadi, jadi bisa mencari informasi ya di lowongan pekerjaan atau positifnya. Terus tadi layanan bank misalnya ya. Nah, layanan bank jadi positifnya kita tidak perlu datang ke bank misalnya mau transfer, mau misalnya mengambil uang ya, bisa pakai banking atau mengambil ATM ya, pakai lewat ATM yang terdekat. Itu lebih praktis ya. Itu dampak positifnya kurang lebih. Nah, negatifnya tadi apa? Negatifnya kurang lebih apa tadi baca? Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu. Ya, contohnya ya misalnya situs-situs tertentu, misalnya iming-iming, misalnya tadi yang mencari pekerjaan, misalnya ada situs apa gitu, situs misalnya penerimaan CPNS atau penerimaan guru P3K gitu, nah atau PBG, nah itu bisa ya misalnya iming-iming dengan situs ini bisa lulus gitu ya, asal misalnya masuk uang atau dengan iming-iming pakai uang ya, jangankan pakai situs, kita masuk kerja misalnya biasa aja ya, bisa misalnya lewat siapa Pak Luka atau lewat siapa itu bisa misalnya asal pakai uang ya, kalau benar biasanya ya, kalau ini kalau seandainya itu penipuan juga ada negatifnya ya, jadi jangan percaya misalnya ada situs-situs yang belum jelas PT-nya atau apa, jangankan yang jelas, yang tidak jelas ya, misalnya banyak itu tadi rekrutmen misalnya CPNS atau apa dijamin lulus itu misalnya dengan misalnya mentransfer uang, itu jangan dipercaya ya, banyak juga ya situs seperti itu, jadi itu dampak negatifnya. Negatif ya, kita bisa merugikan orang lain ya, bisa merugikan orang lain, misalnya kayak tadi contoh kabar hoax ya, contohnya tadi ibu contohnya sekolah ya. Nah, contoh lain misalnya orang dikabarkan orang sehat ya, orang sehat dikabarkan sakit ya, kabar hoax kan, nah itu kita harus cari dulu sumbernya, misalnya sumber dari keluarganya bener nggak gitu ya, ini orang masih hidup dikabarkan meninggal, nah kan banyak di media sosial ya, figur pabrik figur ya, artis gitu kan dikabarkan meninggal si A, nah itu biasanya netizen yang punya suka ya, yang punya suka sama artis tersebut, nah idolanya itu pasti mencari kalau bener nggak sih kabar ini, kalau harus kabar yang bener dong, nah itu kan menyebarkan kabar hoax ya, bisa merugikan orang tersebut, orang sehat-sehat juga ya, misalnya lagi jalan-jalan di mall, misalkannya sakit, orang masih hidup, misalkannya meninggal ya, itu termasuk kabar-kabar hoax di media sosial yang tidak benar ya. Jangankan pabrik figur ya, kamu sendiri ya, misalnya ya dikabarkan tidak sekolah tuh sakit, rupanya no lagi main game